Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Kali ini sedikit berbeda, karena bersama dengan saya ada Glory. Selamat datang Glory dari Amerika, meskipun sudah cukup lama. Ya, saudaraku, bahwa kali ini saya memang sengaja menghadirkan Glory karena Glory ini punya kesaksian yang cocok sekali dengan firman yang saya rindu sampaikan pada kesempatan ini. Saya bacakan dulu ya, ayat firman-nya terambil dari Roma 8 ayat 28. Ini adalah ayat terkenal, ayat hafalan, tapi mestinya ini ayat jadi pegangan setiap anak-anak Tuhan. Nah, nanti kita akan dengarkan kesaksian Glory tentang betapa dahsyatnya ayat ini. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudaraku, ayat ini kan sebuah jaminan bagi kita sekaliannya bahwa Bapa kita yang di surga itu turut bekerja sama dalam setiap persoalan, dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, yang kita alami. Nah, dikatakan Dia turut bekerja sama dalam segala sesuatu, dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Nah, ini sekarang ada Glory. Glory, tolong ceritakan Glory bagaimana kesaksianmu ketika mau pulang dari Amerika ke Indonesia setelah sekian lama studi di Amerika, ya. Coba silakan Glory. Ya sebenarnya ceritanya kalau secara detail akan sangat panjang ya, tapi untuk singkatnya saja, tiket pulang saya ke Indonesia itu harus diganti 3 kali. 3 kali ya? 3 kali. Jadi tiket yang awal, yang asli sudah beli dari tahun lalu, itu untuk tanggal 6 Juni, itu harus karena tiba-tiba airline-nya bilang bulan Juni mereka tidak akan running airline sama sekali. Jadi saya harus diganti pulang tanggal 30 Mei. Itu pakai airline apa itu, Glory? Japan Airlines. Oh, JAL ya? Iya, JAL. Jadi lalu diganti tanggal 30 Mei. Itu kenapa kok sampai diajukan 30 Mei itu? Karena airline-nya bilang bulan Juni tidak akan running sama sekali. Oh, karena COVID ini ya? Karena COVID ini dia, jadi Japan Airlines itu menghentikan penerbangannya ya? Japan Airlines akan menghentikan semua penerbangan. Jadi penerbangan dimasukkan ke Mei ya? Iya. Ya ini kan berarti dipaksa ini, dipaksa pulang duluan ya? Dipaksa pulang. Meskipun visa masih ada panjang, tapi dipaksa majukan supaya, karena kalau setelah itu juga untuk perpanjangan visa juga akan repot. Ya, sangat repot. Nah, lalu akhirnya sudah maju tanggal 30 Mei, terus saya sudah siap-siap mau pulang. Dan waktu itu waktu itu kan juga dengar harus ada banyak sekali papers, ya, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk bisa pulang ke Indonesia. Termasuk salah satunya surat perjalanan dari embassy, kedutaan di Amerika, dan juga tes COVID test. Oh iya, tes COVID-nya itu ternyata di Amerika juga diwajibkan itu ya sebetulnya. Dari Indonesianya yang mewajibkan. Betul. Ini sementara Glory mau berangkat, kami yang ada di Indonesia ini termasuk Dedi sama Mami ya, itu kami omong-omong, tapi kami nggak tembuskan ke Glory, takutnya kalau nanti Glory malah semakin gelisah ya. Tapi kami sendiri, ayo kita banyak doa aja. Karena Glory tidak berkesempatan ya untuk tes waktu itu, karena waktunya yang mepet ya. Waktunya sangat mepet, karena sudah jadwal kepulangan dimajukan. Lalu terus jadi PCR test itu
ada expiry date-nya. Oh. Hanya 7 hari berlakunya. Sehingga jadi kalau mau sampai Indonesia misal tanggal 30 Mei itu sudah harus seminggu sebelumnya. Iya. Sudah, jadi itu pokoknya masa berlakunya itu hanya 7 hari sih. Padahal kalau saya tes itu tuh sudah bakal expired sampai di Indonesia sudah expired. Jadi nggak laku ya, sudah nggak berlaku. berguna. Dan juga PCR test untuk keluar hasil itu 3, 5, 7 hari juga bisa keluarnya. Jadi Iya betul. Jadi pada waktu itu kami yang ada di Indonesia mikir bagaimana nih Glory. Sebab yang kami dengar di Jakarta itu semua penumpang pesawat dari luar negeri, siapapun mereka itu kalau tidak punya PCR itu, tidak punya surat bebas COVID itu, akan dikarantina. Dan bahkan menakutkan, katanya karantinanya tuh di Wisma Haji itu, dan dicampur sama orang-orang yang kemungkinan benar-benar sakit. Itu. Jadi kita sendiri sempat bingung gitu ya, cuman bisa berdoa. Iya. Terus gimana, Glory? Nah, akhirnya terus tanggal 30 Mei hari H untuk kepulangan ke Indonesia. Nah, pulang Indonesia itu jadi pertamanya adalah ada penerbangan domestik dulu, setelah itu penerbangan ke Jepang. Nah, saya diantar sama adik ke airport. Di airport sudah maju sampai ke counter, dia bilang, jadi penerbangan domestiknya bilang, kita nggak berani menerbangkan kamu ke Jepang, karena kamu butuh visa untuk masuk Jepang. Loh, apa nggak diberitahu sebelumnya? Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Dan juga seharusnya nggak butuh. Ya, memang nggak butuh. Dulu Omi juga pernah dari Amerika di Jepang juga nggak butuh. Iya, karena under 24 hours. Iya. Nah, tapi itu oleh penerbangan karena domestik, COVID ini ya? karena COVID mungkin. Jadi dia bilang, kami nggak berani menerbangkan kamu ke Jepang kalau nggak punya visa. Sehingga basically saya ditolak untuk masuk pesawat. Jadi itu sudah di airport, sudah ditinggal sama adik. Oh gitu, sudah ditinggal? Adiknya sudah sampai rumah. Loh. Jadi terus akhirnya ya telepon sana sini, berusaha telepon Japan Airlines juga. Iya. Tapi itu terlalu pagi, jadi tidak ada yang angkat. Oh jadi terus Huli waktu itu jemput lagi gitu ya? Jemput lagi akhirnya. Karena saya juga ngobrol sama Dedi, sama Papa juga, akhirnya sudah lebih sejahtera kalau ditunda. Jadi saya pulang lagi ke rumahnya Holly tanpa tiket. Akhirnya tapi terus berusaha telepon Japan Airlines. Mereka bilang, oh itu kesalahan ada di penerbangan domestik. Untungnya juga bukan, terus tidak saya yang disalahkan. Iya. Ngaku salah mereka ya. Ngaku salah. Jadi penerbangan domestik yang salah, akhirnya terus mereka naruh saya di penerbangan selanjutnya. Diganti satu lagi penerbangannya. Iya. Jadi tanggal 2. Dirubah tanggal 2. Dirubah tanggal 2 Juni. Nah, sehingga tiba-tiba saya punya waktu yang cukup. Iya. Terus jadi hari itu juga, hari Sabtu itu langsung ke klinik, langsung tes COVID, PCR test. PCR-nya. Yang terus kalau dihitung dari itu tepat 6 hari saya pas sampai di Indonesia, sampai di Jakarta. Sampai Jakarta ya. Jadi masih berlaku jadi masih ya? berlaku. Wow. Dan itu tes PCR jadinya dalam waktu kan itu kalau mereka bilang hasilnya bisa 5-7 hari baru keluar. Waktu setelah saya tes PCR, saya tanya hasilnya bisa keluar berapa lama ya? Mereka langsung bilang, 24 jam sampai 48 jam. Wow. Iya. Cepet juga ternyata. Jadi 48 jam. Padahal sebelumnya itu dengar-dengar butuh waktu ya itu. Iya. Katanya butuh waktu. Memang tempat-tempat tertentu mungkin butuh waktu lebih, tapi tempat yang saya tes di situ cepat. Dan puji Tuhan COVID free, hasilnya negatif. Terus naik akhirnya hari minggu depannya bisa diizinkan naik pesawat.
Tapi itu juga rekor perjalanan saya sendiri. Total perjalanan 59 jam. 59 jam. Iya. Saya dulu pernah ya Glory, waktu Om Hin pergi ke Toronto betul ya. Itu hitung-hitung itu 26 jam itu sudah merasa top. Tapi ini kamu 2 kali lipat ini. 59 jam. 59 jam. Wah. Tapi itu karena memang penerbangannya sangat jarang-jarang sekali. Iya memang. Jadi nggak bisa Jadinya langsung gantinya back to back. pakai apa airlines apa jadinya? Jadinya dari Seattle ke Korea naik Delta Airlines. Delta. Terus dari Korea ke Jakarta naik Korean Airlines. Gimana tuh pesawatnya full atau kosong? Maksudnya untuk considering keadaannya itu cukup full. Tapi karena memang kan semua harus Ada berjarak ya, harus berjarak. social distancing, jadi semuanya berjarak. Tapi terutama yang pulang ke Indonesia itu cukup banyak ya. Cukup banyak. Itu kayak kelompok-kelompok yang kerja di sana, kelihatannya juga atau kontrak habis atau mereka dipanggil pulang juga seperti itu. Jadi sempat di Korea semalam ya itu ya. Jadi di Korea Glory. 21 jam. 23 jam. 23 jam. Terus di Jakarta di airport juga 22 jam. Wow. Karena jamnya susah dan juga penerbangan sangat jarang. Iya. Betul. Ya, berarti betul ya Glory ya, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia itu, ini betul-betul tepat sekali ya. Jadi Glory ngalami. Sebab kalau sampai Glory pada waktu itu berangkat, misalnya JEL menerima atau Jepang tidak harus rewel pakai visa dan sebagainya, berangkat tanggal 30 itu Glory tanpa license itu, tanpa PCR itu ya, papernya. Betul. Dan itu akan betul, repot di Jakarta. repot. Jadi sebelum Glory itu pulang itu, sebetulnya kami di sini sudah agak ya tanda kutip gelisah karena saya dengar kabar dari grup teman-teman mahasiswa lama, teman-teman itu katanya, loh sekarang Jakarta diperlakukan begini dan semua yang tidak punya paper itu tidak punya PCR papernya itu langsung digiring ke Wisma Haji untuk di karantina selama 14 hari. Dan itu pun tempatnya katanya kurang nyaman, kurang layak, dan siapa yang menjadi teman sekamar itu juga nggak jelas. Nah ini yang membuat kami sempat agak khawatir itu. Nah kemudian ada seorang yang menulis, nggak benar, itu hoax. Loh hoaxnya gimana? Saya coba pertegas. Dia jawab, mami saya dari Australia langsung bisa pulang. Loh kok bisa? Ya karena mami bawa PCR. Oh, berarti dibutuhkan itu. Pada waktu itu kami betul-betul blank, nggak ngerti aturannya ya. Yang ngertinya kami cuma semua dari luar negeri akan dikarantina. Tapi ternyata yang punya PCR itu bebas. Begitu. Nah, padahal waktu itu kan sempat tanya sama Dedi, lah ini Glory bisa punya itu PCR pada? Nggak bisa karena itu tadi, masalah waktu itu tadi. Expired, kalaupun ambil di Wisconsin juga expired kan gitu. Jadi pulang ke Indonesia juga sampai di Jakarta prosesnya ada banyak itu sih pemeriksaan checkpointnya banyak, tapi smooth ya. Mungkin setengah jam sudah bisa keluar. Cuma memang melelahkan ya. Ya pengalaman Glory. Jadi begini Bapak Ibu saudari, sebagaimana kita ketahui Glory ini berkesempatan studi di Youth with a Mission dan sudah kemana-mana, sudah ke Eropa, sudah ke Jepang, sudah ke Taiwan, ya dan gilirannya ke Amerika nih yang terakhir ini, yang kemarin, yang tahun lalu ya. Tahun ini ya ke Eropa, ke Amerika.
dan kena COVID. Jadi ini memang pengalaman yang sangat berkesan. Demikian Bapak Ibu saudari, kalau Anda ngalami sesuatu yang kurang berkenan di hati Anda, ingat Roma 8:28. Tuhan itu justru mereka-reka segala sesuatu untuk kebaikan kita, orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan memberkati.